Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Masih di spesial Isra Mi'raj dengan tema yang luar biasa. Allah sudah kasih hadiah sholat, masa kita nggak mau. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bagaimana nih, mohon izin guru kita Habib Muhammad Syahab ya. Siap. Di Isra Mi'raj ini ya, ada luar biasa, ini banyak banget momen. Nah ini buat jamaah Islami Tunda yang di rumah, sebelumnya kita lihat dulu nih ada sebuah video tayangan tentang momen Isra Mi'raj. Ini dia tayangannya. Allah ya luar biasa ya. Di momen Isra Mi'raj ini pasti semua kita harusnya kembali lagi nih dengan apa yang Allah kasih ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dihadiahkan kepada kita umatnya. Betul. Masya Allah ya. Nah bagaimana cara kita bisa menghargai apa yang udah Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan kita bisa juga menjaga dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sih? Kenapa orang itu ada maulidan? Kenapa ulama-ulama kita ngajak Isra wal Mi'raj? Kalau orang sekarang ini Masya Allah, mana dalilnya? Kalau ada zaman Nabi kami baru melakukan. Berarti mereka tidak mau pakai sunnah yang diajarkan oleh ulama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai Muhammad, apabila seseorang mendapatkan nikmat falyafrahu, disuruh senang. Tapi Allah nggak ngajarin cara senangnya seperti apa. Yang penting tidak keluar daripada syariat. Nah, ulama itu mengingatkan kenapa ada maulidan, kenapa ada Isra. Kita ini harus paham, harus mengerti, harus cerdas. Kenapa ulama kita supaya kita ini diajak mengungkapkan rasa tasyakur. Ada Isra wal Mi'raj. Ada Nabi. Misal salah satu contoh. Kita tidak rayakan Isra wal Mi'raj. Kita merayakan saja anak-anak milenial kita sudah tidak tahu lagi, sudah lupa sejarah Isra wal Mi'raj. Kalau itu pun masih banyak yang mengadakan Mi'raj. Bagaimana sudah tidak ada lagi Mi'raj. Orang sudah tidak lagi mengenang bagaimana kenikmatan Nabi dan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Salah satu contoh di dalam sejarah Mi'raj tersebut ketika Nabi datang kepada Nabi Musa. Faja'a Nabi datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa warahaba bih. Nabi Musa menyambut datangnya Nabi, ini kekasih Allah. Nabi Musa menyambut datangnya Rasul, senang. Kemudian ada obrolan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad izin ingin melanjutkan ke langit berikutnya. Nabi Muhammad belum jauh meninggalkan Nabi Musa. Fabaka Musa bukaan syadida. Nabi Musa nangis. Nangis Nabi Musa ketika jauh ditinggalkan Nabi. Maka malaikat bertanya kepada Nabi Musa, ma yubkika ya Musa. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Nabi Allah? Nabi Musa menunjuk sama Nabi Muhammad. Nih anak milenial, nih di Isra Mi'raj. Disebutkan anak milenial. Kata Nabi Musa, ghulaman bu'itha min ba'di. Itu anak muda itu milenial kan. Itu anak muda jauh adik kelas aku. Jauh dibangkitkan setelah aku. Tapi Allah lebih muliakan beliau. Lihat, jadi anak milenial kalau pengen mulia, ya mencontoh Nabi Muhammad. Ada sejarahnya dalam Isra. Jadi kalau ditanyakan Mas Fadil hikmahnya, di antara hikmah yang berjuta-juta hikmah, buat anak-anak milenial yang mengaku milenial, harus mengikuti Nabi yang milenial. Siapa Nabi yang milenial? Baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi katakan, ghulaman bu'itha min ba'di. Itu Nabi yang masih muda, yang jauh dibangkitkan setelah aku. Tapi Allah muliakan beliau. Setelah Allah muliakan beliau, lihat. Kata Nabi Musa, mulianya sampai umatnya paling banyak umat yang masuk syurga. Masya Allah. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Boleh duduk Habib, Masya Allah, jazakallah khair ilmunya. Jamaah. Yeay.
Kita mau kasih kesempatan jamaah untuk curhat lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ini, wah semangat nih kayaknya ibu permasalahannya pelik nih. Boleh bu, maju ke depan ibu, mohon izin ibu, kesini bu. Iya, boleh perkenalkan dirinya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saroja dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah dari Kaligangsa, Brebes, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong. Ibu siapa namanya tadi? Saroja. Ibu mau curhat apa ibu? Curhat dong. Boleh ibu. Saya mau bertanya. Saya punya suami, kan saya udah tua ya. Tapi saya mau. Nggak kelihatan bu. Ibu itu lebih muda daripada neneknya. Iya. Iya. Kenapa ibu? Punya suami kenapa bu? Punya suami, cuman saya udah semenjak tua nggak pernah ngasih makan, ngasih minum karena sayanya sibuk cari usaha lah, cari duit dagang. Oh ibu jualan, Iya, dagang iya. apa bu? Warteg. Warteg, oh warung Tegal, iya. Brebes kok Rumah warungnya makan. Iya sama. Sama, warung Brebes gak laku, katanya warung Tegal yang laku. Oh Iya, ibu jadi dagang, suami gak keurus. Terus ibu maunya gimana nih? Maksudnya bareng sih usaha. Oh bareng. Nggak pernah saya ngasih, nih makan, nih minum, enggak. Tapi Dianya- suaminya ngambil sendiri. Iya. Yang masak siapa? Saya. Ibu. Sama aja ya, sama aja. Nggak apa-apa. Cuma ibu ini merasa ya dirinya ini kayaknya kurang mengabdi kepada suami gitu ya. Karena dianya suka ngomong sama anaknya, Ngomong apa? katanya, Mama nggak pernah ngurusin ngasih makan sama bapak gitu. Ngurusinnya pelanggan aja yang mau makan gitu ya. Iya. Hanya lain kali kalau bapak makan bayar juga. Enggak. Itu aja ibu. Nah coba dari Ustadz Maulana dulu deh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin tanpa menyalahkan ataupun menyudutkan siapapun. Terima kasih banyak kepada ibu. Tepuk tangan buat ibu dulu. Ibu udah bagus mengoreksi diri ibu. Mengoreksi diri ibu itu udah bagus. Ibu Saroja. Nanti kita beritahu Bapak Saroja. Oke, Bapak Saroja, Bapak suaminya. Suaminya. Ibu. Mohon izin usahain yang namanya pelaksanaan tidak boleh kita puas dalam pelayanan. Kita selalu merasa kurang. Maafkan aku. Jadi ibu sekali-kali makan berdua sama suami. Oh. Ya. Eh, berdua. suaminya datang. Bukan. Kirain ada yang pindah tadi. Jadi ibu sekali-kali ibu makan bersama suami. Terus ibu suap-suapan. Mesra bu, mesra. Apa salahnya? Kadangkala kita perlu seperti itu juga. Betul. Bu, Tuh, dalam. coba sapa suami di rumah. Siapa namanya Halo, suaminya? dadah Bapak Sakmat. Halo Bapak Sakmat. Iya. Besok ibu suapin ya gitu bu bilang bu. Ya ibu suapin. Ibu, Kalau ke Ewis kata. Ibu. Ya. Udah tua masa suap Ewis kata. Ibu ini sebenarnya romantis ibu. Ibu romantis. Iya, cuma bapaknya kebanyakan nuntut kayaknya. Iya. udah tua juga. Iya, Ustaz siapa ada yang mau Tapi ditambahkan dulu, itu? Apa? Buat bapak-bapak dimanapun berada, saya harap supaya kita jangan disuapin, jangan disiapin. Iya. Biarkan kita mandiri. Karena orang yang disiapin biasanya kalau sudah sakit. Oh, astagfirullahaladzim, jangan. Ustaz siapa mau izin ditambahkan? Silakan. Ibu pokoknya apapun yang bisa berpotensi menjadi pahala jangan disia-siakan. Alhamdulillah suaminya cuma minta diambilin minum. Itu pahala bu, lebih besar pahala itu dibandingkan puasa setahun sunnah. Itu pahala ngasih minum. Apalagi sekarang suaminya sudah cerita ke anaknya. Berarti benar-benar pengen digituin tuh. Ya kali, ya kali. Bukan kode-kode lagi tapi cerita ke anaknya. Maka subhanallah apapun yang berpotensi menjadi pahala jangan disia-siakan. Hanya sekedar menemani makan, hanya sekedar menemani minum. Kalau ada kesempatan dan kalau ibu mampu silahkan. Kenapa? Karena semuanya berpotensi pahala. Dagang juga berpotensi pahala besar itu. Maka kalau bisa tadi Ustadz Maulana sudah kasih solusinya. Habis layani pelanggan silahkan cari pahala lain dengan membersamai suami. Ya. Meskipun tidak tepat waktu mungkin. Benar. Atau gini, minimal Bu, ada kata maaf. Ada sebenarnya gini caranya. Apa itu Ustaz? Siapin makanan lengkap, baru pakai tutup saji. Apa? Udah siap makanannya. Ah. Kadang ada suami juga bilang, kamu nggak nemenin, pengen ditemenin Iya, dulu. kalau saya ngomong bu,
Beb, tolong ambil minum dong. Gitu, datang istri saya bawa minum. Iya. Emang harusnya kan komunikasi. Iya dong. Iya. Saya sakit hati sama Pak. Saya makan di rumahnya. Ya. Aku makan di rumahnya. Idul Adha itu. Istrinya ada di lantai 2. Dia mau minum. Itu minum dekat dari situ. Mama. Apa? Beb ya. Ambil minum. Ya Allah, so istrinya turun dari tangga ngambil minum. Dekat banget. Tapi kan suaminya nggak sakit hati, istrinya dapat pahala. Tepuk tangan dong Bu. Yeah. Makasih banyak Ibu Saroja. Tepuk tangan dong buat Ibu Saroja. Masya Allah. Oke, satu lagi ya, kita kasih kesempatan buat curhat, angkat tangan ayo. Bapak-bapak deh, bapak-bapak nih mana? Bapak, ayo Pak, maju Pak, boleh Pak. Izin Pak, maju ke depan sini Pak. Nah, dekat Habib. Bapak. Iya, silakan. Namanya Pak, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Munoyo dari Jamiah Al-Hikmah Sawajajar, Kecamatan Menasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau curhat apa Pak? Boleh Pak? Ini saya akan bertanya, melanjutkan Nyari siapa sih Bapak tadi? Ada di sini melanjutkan semua orang. pertanyaan Bapak Januri. Oh, melanjutkan pertanyaan Bapak Januri. Bapak Januri tadi. Ya. Oke, Pak. Ini tentang masalah akikoh dan korban. Oh, gitu. Ini saya kan dulu anaknya orang miskin. Sedangkan ayah saya, bapak saya tidak mungkin mengakikohkan saya. Ya. Nah, lama-kelamaan saya dengan istri saya ya bekerja sama ya. Ya, bekerja sama. Alhamdulillah, insya Allah bisa akikoh. Mestinya kan saya belum akikoh. Tapi saya ingin korban, ingin ibadah korban. Oh gitu. Itu, Pertanyaannya pasti gini, yang mana yang lebih didahulukan, akikoh dulu atau korban itu? ya, yang mana akikoh dulu atau korban? Nah, coba dari Habib dulu dijawab Bib, silakan Bib. Baik, Satu-satu. sebenarnya dua-duanya itu sunnah. Tapi sunnah mu'akadah, akikah sunnah, kurban itu sunnah. Maka dalam madhab Imam Syafi'i apabila orang sudah dewasa, sudah balik maksudnya. Balik. Ya, Balik. ya sudah balik itu dia mengakekahkan dirinya sendiri. Tapi belum akekah, belum kurban. Mana duluan? Kita lihat sebenarnya kan akekah itu kapan saja bisanya. Kalau pas hari kurban Idul Adha, mana yang kita dahulukan sebenarnya? Dua-duanya boleh, tapi karena itu waktu momennya kurban, maka kita dahulukan kurban. Itu pendapat secara umum. Kemudian pendapat yang menurut satu imam mengatakan kalau kita termasuk orang yang nggak punyalah, ada satu ekor kurban, satu ekor kambing, mana yang kita dahulukan? Kurban atau akekah? Maka kalau diniatkan dua-duanya menurut Imam Romli kalau tidak salah atau saya terbalik, Imam Romli sama Syekh Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli tidak cukup. Jadi pokoknya niatnya mana? Pilih salah satu, kurban atau akekah. Tapi menurut Syekh Ibnu Hajar, maka apabila diniatkan dua-duanya, boleh pakai pendapat ini kalau diniatkan dua-duanya, tapi buat kita yang kurang ya. Diniatkan dua-duanya, kurban juga, akekah juga, maka dapat pahala dua-duanya. Kalau nggak mampu. Ya, artinya dapat pahala kurban, dapat juga pahala. Masya Allah. Ustaz Syam, ditambahkan silakan Ustaz Syam. Maka semuanya kembali kepada niatnya tadi. Maka subhanallah Islam itu senantiasa memudahkan. Kembali lagi, yang pertama tadi disebutkan dasar hukumnya. Langsung disebut tadi sama Habib, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah, apapun yang sunnah jangan pernah menganggapnya wajib. Akhirnya ada nanti orang mampu memandang sebelah mata kepada orang yang tidak mampu. Dengan mengatakan, kamu belum akikah loh, kamu belum ini loh, kamu belum ini. Padahal kemampuan orang berbeda-beda. Nabi saja menganggapnya itu sunnah. Memberikan hukum itu adalah sunnah, bukan suatu yang wajib. Jadi jangan juga kita menjadikan seakan-akan akikah itu wajib atau kurban itu wajib. Sehingga orang yang tidak mampu merasa sedih hatinya, tidak bisa melaksanakannya. Kalau tidak mampu sunnah yang ini, cari sunnah yang lain. Masya Allah. Jelas ya Pak ya?
Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat bapaknya dong. Boleh duduk lagi Pak, bawa aja mic-nya gak apa-apa Pak. Masya Allah. Oke, langsung aja kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana untuk tema kita pagi hari ini. Kesimpulan tema kita hari ini, Allah memberikan kita hadiah salat, masa kita nggak mau? Ketahuilah, salat itu bentuk kedekatan kita kepada Allah. Dan salat adalah ibadah yang paling sempurna. Karena semua ibadah ada di dalam salat. Alhamdulillah kalau kita menjadikan salat merupakan hadiah sehingga kita mendapatkan kemuliaan lewat salat itu sendiri. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat guru-guru kita dan juga semua jamaah. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.